Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Aliyah Podcast Al-Kafi, tentunya di dalam edisi bulan Ramadan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Amar sebagai host di acara Aliyah Podcast kali ini. Nah, gimana nih kabar penonton di luar sana? Teman-teman di luar sana mudah-mudahan baik-baik saja, sehat selalu dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya kita harus bisa konsisten untuk menjaga ibadah puasa kita hingga akhir bulan Ramadan di tahun ini insyaallah. Nah, untuk pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Lailatul Qadar memaksimalkan kualitas hidup, seperti itu. Nah, tentu kan kita tahu bahwasannya Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Tapi ada yang berpendapat bahwasannya Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 di bulan Ramadan, akan tetapi banyak juga yang berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari itu insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah juga sudah hadir bersama kita salah satu narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Husni Abdillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anta kaifa haluk? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi yang saya udah jelasin di awal, kita bakal ngebahas sedikit tentang Lailatul Qadar, mulai dari tanda-tanda Lailatul Qadar atau apa sih amalan-amalan yang bakal dilakukan, yang harus dilakukan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngebahas Lailatul Qadar, kan udah banyak ya masyarakat di luar sana yang tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, kalau buat tanda-tandanya sendiri itu gimana nih Set? Tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Iya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih dipertemukan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang awalnya itu dinamakan sebagai rahmat gitu. Dan pertengahannya itu maghfirah, dan akhir daripada 10-nya itu dinamakan itqanu minan nar. Nah, itqanu minan nar itu yang bermakna dia bebas dari neraka. Lah, rahmat ini setiap bulan Ramadan kita selalu mendapatkan kebaikan. Bulan yang dimana penuh dengan kasih sayang. Setiap orang menunggu bulan yang mulia ini. Sangat-sangat bulan yang istimewa bagi umat muslim. Maghfirah, setiap orang itu dibuka pintu langit, itu bisa dikasih kesempatan untuk orang-orang yang ingin bertaubat, memohon ampun, sehingga umat muslim itu dianjurkan untuk banyak berwirid, berzikir, sehingga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu akhir daripada bulan Ramadan yang dinamakan itqanu minan nar, yakni terbebas daripada api neraka. Lah, api neraka ini kita itu kalau di akhirat kita tahu bahwasanya di akhirat itu terbagi menjadi dua, surga dan neraka. Pencapaian surga itu semestinya mudah, nggak susah. Mudah, sangat-sangat mudah gitu. Siapa yang berbakti kepada orang tua maka dia akan mendapatkan surga. Imatatul adza, menyingkirkan batu daripada di jalan, termasuk itu apa? Ahli surga. Semestinya mudah banget. Tapi sayang, kita itu begitu susah untuk mengamalkannya. Lah, kalau kita mengatakan tentang Lailatul Qadar, kita jadi ingat bulan yang mulia ini. Lailatul Qadar ada di dalam bulan apa? Ramadan. Lailatul Qadar itu, lail itu artinya malam. Al-Qadar itu beberapa ulama itu menafsirkan 3. Yang pertama, ketentuan atau takdir, yang kedua kemuliaan, yang ketiga sempit. Nah, malam yang dimana ketentuan itu ditentukan gitu loh. Turunnya Al-Qur'an itu kapan tadi? Tanggal 17. Nah, tanggal 17. Tanggal 17 ini beberapa ulama berpendapat bahwasanya turunnya Al-Qur'an yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kita harus sepakati, walaupun di situ ulama berbeda. Ada yang bilang tanggal 10 akhir Lailatul Qadarnya, sehingga nanti sababun nuzulnya Al-Qur'an di tanggal 17 itu. Tapi kita insya Allah meyakini apa yang diyakini beberapa ulama. Pokoknya jadi seorang muslim itu mudah gitu.
Cukup yang dikatakan Nabi, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Iman itu meyakini datangnya Lailatul Qadar. Jadi kita mempersiapkan setiap hari kita ibadah gitu. Namun ihtisabannya yang susah. Orang pengen pahala, berharap pahala tapi tidak mau melakukan itu. Senengannya rebahan. Nah, itulah. Yang kedua tadi malam mulia. Malam mulia yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Malam ini kita tidak menemukan di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Ramadan. Nah, tuh yang akhir itu sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena di situ malaikat itu turun semua. Sehingga saking banyaknya malaikat turun, malam itu jadi sempit gitu. Dan setiap orang yang berdoa maka dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Gitu. Maka dari itu Al-Kisah, kenapa malam ini diturunkan? Suatu saat ada seseorang lelaki. Seseorang lelaki dia yang rajin ibadah selama 80 tahun. Rajin ibadah. Suatu saat sahabat kagum, wahai Rasulullah, itu 4 lelaki itu dia ibadah gitu. Saya merasa kagum. Amalan apa yang dia perbuat gitu. Nah, Rasulullah langsung didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Nabi, turunlah wahyu ini, yaitu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, disinilah langsung Nabi dan para sahabat bahagia. Karena dulu umat-umat Nabi yang sebelumnya itu umurnya kan panjang-panjang. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad umurnya berapa? Kisaran 60. Sitina wasabiin, 60 dan 70. Rugi kita. Maka itu malam 1000 daripada bulan ini, itu malam yang 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung kalau umur itu 83 sampai 85 tahun. Nah, kita bersyukur di sini ada menjadi umat Nabi Muhammad SAW dikasih keistimewaan dan keagungan. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana malamnya itu kapan, kalau Aisyah radhiyallahu anha dia carilah Lailatul Qadar pada malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Di sini saya mengatakan bahwasanya ada beberapa riwayat yang seperti Al-Imam Ghazali, Abu Hasan Asyadzili di kitab I'anatul Talibin, itu dia bilang kalau jatuhnya bulan Ramadan hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Malam 29 Lailatul Qadar. Tapi di sini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Kayak di Hasyiah Al-Baijuri, dia berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar jika jatuhnya hari Ahad maka tanggal 27. Nah, tadi yang riwayat yang di kitab I'anatul Talibin itu dia mengatakan bahwasanya Abu Hasan Asyadzili semenjak usia dewasa dia tidak pernah melewati Lailatul Qadar. Pasti dia menemukan Lailatul Qadar terus gitu. Dia diyakini seperti itu. Abu Hasan Asyadzili ini salah satu ulama yang dia itu di bidangnya gitu loh. Ulama yang senantiasa mendekatkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu mengingat gitu, dia punya zikir dan beberapa bukunya juga Masya Allah luar biasa. Nah, kalau misalkan tadi kan tanda-tandanya ya. Kalau misalkan buat amalan apa sih yang harus atau pastikan Lailatul Qadar itu memiliki keutamaan yang lebih. Nah, amalan yang biasanya dilakukan atau misalkan ada cerita dari para pendahulu kita gitu, dari para ulama-ulama terdahulu, apa sih amalan yang dilakukan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau Lailatul Qadar itu? Saya kira mengamalkannya cukup simpel saja gitu. Dengan paginya melaksanakan ibadah sholat jamaah, langsung yang kedua menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, dengan berzikir gitu. Yang ketiga perbanyak infak. Di bulan Ramadan ini pahalanya itu luar biasa. Kalau kita melihat di Sudan itu, kalau kita deket-deket Ramadan ini kan banyak kita mendengar banyak haromi. Haromi itu pencurian. Kalau di Sudan tuh banyak begal yang dia seorang yang dia jalan gitu, orang pada jalan-jalan gitu.
langsung diberhentikan di mana? Di jalan, gitu. Dibegal, ayo masuk, wajib makan gitu. Nah ini yang tidak kita temukan di Indonesia. Kalau di Sudan setiap di jalan-jalan seperti itu. Dan alhamdulillah mahasiswa di sana ya bukan hanya merasakan susah ya gitu, tapi mahasiswa di sana juga merasakan bagaimana rasanya berbagi itu seperti apa. Nah ini bulan ini kita buat dan perbanyak doa. Yang terakhir banyak berdoa. Biasanya umumnya kita di sini kan Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini yang sering dibaca gitu. Kita berdoa, kita awali dengan itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk di 10 hari terakhir, dan tadi juga udah dijelaskan oleh Ustadz Husni bahwasanya banyak pendapat-pendapat ketika bulan Ramadan itu jatuh di hari Minggu, maka Lailatul Qadar jatuh di tanggal 29 ya, 29 dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk amalan-amalannya tadi Ustadz Husni menyampaikan bahwasanya seperti biasa pagi menjalankan sholat 5 waktu, ketika malam menghidupkan malam-malamnya entah berzikir, entah qiyamul Ramadan atau yang kita kenal dengan tarawih, dan memperbanyak infak. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana perbedaan antara Sudan dan Indonesia. Ketika di Sudan itu banyak orang membegal, tapi dalam artian menyetop orang-orang yang untuk kebaikan gitu, untuk makan di rumahnya gitu. Nah, berikutnya adalah untuk memperbanyak doa. Ini yang pasti bahwasanya di setiap langkah kita atau di setiap nafas kita harus selalu mengingat Allah, kita harus selalu berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang maha pengasih lagi maha penolong. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya kita harus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan, dan harapannya adalah ketika kita berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan kali ini, ketika kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan, kita bisa terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya, sekian juga dari Ustadz Husni. Mungkin ada yang terakhir Ustadz yang pengen disampaikan? Ya, udah cukup saja. Udah cukup ya, alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa sebelum ditutup, selamat berbuka saya ucapkan kepada teman-teman di luar sana, kepada penonton di luar sana. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, hari yang lalu, dan hari yang akan datang, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.